Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, teman-teman semuanya. Swastikata. Selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Keculuk malih dengan Titiang Inyoman Murdana. Nah, kali ini Titiang akan berbagi tips tentang tahapan-tahapan membangun rumah adat Bali secara skala dan diskala. Nah, jadi ketika kita merencanakan membangun rumah adat Bali, tentu ada tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Kemudian yang kedua tentang konsep. Yang ketiga teknis. Oke. Jadi kita akan menjelaskan secara detail. Pertama yaitu tentang perencanaan. Jadi ketika semeton merencanakan akan mendirikan atau membangun rumah adat Bali lengkap dengan sikut sata kata-kata. Jadi kita itu harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih luas tanah yang dibutuhkan untuk bisa membangun rumah yang komplit, yang lengkap, ya, sesuai dengan sikut sata. Apa itu sikut sata? Sikut sata adalah sebuah pekarangan rumah yang memiliki luas minimal 4 area yang nantinya akan mampu mengakomodasi bangunan-bangunan yang nantinya akan bisa memprosesi upekara pancoyatnya. Salah satunya Jawayatnya misalnya, Pitoyatnya, Manusoyatnya, Resiyatnya maupun Budoyatnya. Jadi minimal kalau memprosesi Dewayatnya tentu harus kita yang merancang. Jadi merancang yang dimaksud itu merancang komplit. Ada bulan, ada penurah, ada patmo, ada taksi untuk ukuran keluarga kecil. Nah, kemudian Pitoyatnya misalnya ya tentu ada balai dangin, apakah itu Sakonem, Sakahulu, Sakaroras, Sangosari, nah seperti itu ya. Manusoyatnya juga begitu, Budoyatnya juga begitu. Artinya ketika kita memproses sebuah yatnya, jadi bangunan di rumah kita itu mampu mengakomodasi itu pada prinsipnya ya. Jadi dibutuhkan tanah 4 area. Singkat cerita, kita akan sekarang membeli tanah. Ini tahapan selanjutnya ya. Jadi masih di perencanaan membeli tanah. Jadi pastikan semeton membeli tanah minimal 4 area. Lebih boleh. Okay? Nah, kemudian tanah yang kita beli pastikan bahwa tanah itu memiliki zona kuning. Kenapa zona kuning? Karena zona kuning itu peruntukan rumah tinggal, membangun rumah. Ya, jadi yang jelaskan di sini ada beberapa zona. Ya, pertama zona hijau yang peruntukannya adalah untuk vegetasi pertanian. Kemudian yang kedua zona kuning itu peruntukan rumah tinggal atau perumahan. Kemudian zona coklat atau zona pink itu peruntukan pembangunan yang bersifat komersil seperti pertokoan, perkantoran, seperti itu ya. Dan kemudian yang keempat adalah zona merah. Jadi zona merah ini dilarang karena tanah ini berisiko labil atau tidak berbahaya katakanlah ya. Apakah rawan longsor, apakah rawan banjir, apakah rawan gempa, ini tidak dianjurkan sehingga dibuatlah zona merah. Terus pertanyaan sekarang, di mana kita bisa mendapatkan zona-zona itu? Tentu di Dispetaru namanya ya, Dispetaru Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Jadi di setiap kabupaten itu ada. Silakan cari informasi di sana ya. Atau kita bisa lewat aplikasi di Google, silakan searching ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan tanah yang semeton beli itu di zona kuning. Dan kemudian ketika melakukan proses jual beli, pastikan itu di notaris dan kemudian tanah yang semeton beli itu adalah menjadi hak milik SHM ya, surat atau sertifikat hak milik. Karena ada sertifikat yang lain seperti SGB misalnya ya, sertifikat hak guna bangunan, itu jangan ya. Diusahakan SHM. Singkat cerita, semeton sudah mempunyai tanah sekarang. Di zona kuning minimal luasnya 4 aro, bisa 5 aro katakanlah. Proses jual beli sudah selesai. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tentu di sini kita akan melakukan proses
perizinan. Sebelum perizinan, jadi ada tahapan lagi satu, yaitu sondir. Sondir. Apa itu sondir? Ini khusus ilmu pertanahan, geologi ya. Ilmu yang mempelajari tentang tanah adalah geologi. Jadi ini wajib sondir, proses yang benar ya. Mungkin bahasa sondir ini kurang familiar untuk kita di daerah Bali atau Indonesia bahkan ya. Kalau di luar negeri memang wajib. Ini sudah familiar banget, wajib itu ya. Sondir ya. Apa itu sondir? Sondir adalah metode uji penekanan untuk menganalisa ketahanan daya tanah pendukung dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Itu sondir. Kenapa disondir? Jadi tujuannya untuk memudahkan para arsitek, para perancang, para pendesain bangunan untuk menentukan konstruksinya. Berapa harus membuat kedalaman fondasi, berapa membuat besar fondasi. Nanti rujukannya dari sana, dari sondir itu. Karena sudah melalui proses uji penekanan dengan alat khusus. Nah, seperti itu ya. Sehingga bangunan kita akan kokoh nantinya, ideal. Seperti itu. Yang kemudian selain sondir ada juga yang disebut dengan boring pour. Apa itu boring pour? Atau test well ya. Boring pour itu adalah pengambilan sampel tanah dengan cara mengebor. Dibor beberapa titik di tempat yang akan kita membangun. Misalnya di tanah 4 are katakanlah ya. Ini akan dibor di beberapa titik, misalnya 3 titik, 4 titik atau 5 titik, tergantung kebutuhan ya. Jadi akan dibor, diambil sampelnya, kemudian dites, diuji di lab. Apakah tanah ini layak untuk dibangun? Kalaupun layak, seperti apa kelayakannya? Nanti hasil lab itu akan menentukan, menjadi sebuah referensi yang nantinya untuk memudahkan para perancang bangunan atau pendesain bangunan, arsitek bangunan itu akan membuat bangunan agar bangunan itu ideal. Itu kebutuhan secara teknis. Secara administrasi, sondir, boring pour maupun test well itu menjadi rujukan untuk melanjutkan proses IMB. Nah, seperti itu secara administrasi. Secara teknis tadi sudah untuk agar bangun kita ideal ya, untuk memudahkan para perancang, membuat bangun kita kokoh, ideal. Kemudian secara administrasi itu sebagai syarat untuk melanjutkan mendapatkan izin mendirikan bangunan. Nah, sekarang kita lanjut ya, sekarang ke proses yang bersifat niskalo. Yang skalo kan sudah dari administrasi ini, sekarang niskalo. Sama. Nah, seperti tadi ketika kita asumsikan kita sudah mendapatkan tanah, sudah disondir, sudah mendapatkan izin, sudah melalui proses gambar, tentu gambarnya sudah dengan kebutuhannya. Sekarang kita proses secara niskalo. Walaupun secara kenyataan, walaupun secara skala, memang Ratu Widodane sudah memiliki tanah itu secara administrasi, sudah ditaris, sudah hak miliknya. Namun secara niskalo, tanah ini masih milik Sangyang Aji Epase dan Ibu Pertiwi. Nah, seperti itu. Dan ditungguin oleh Dewi Sri. Nah, oleh karena status tanah ini masih padruwen Sangyang Aji Epase dan Ibu Pertiwi dan juga Dewi Sri, ini disebut Winu Ameteng ya. Jadi kita lungsur, kita tunas ini. Yang disebut proses ngerwa. Nah, ngerwa itu perubahan peruntukan gelungsur. Dari Winu Ameteng ini kita ubah dengan prosesi ngerwa dengan banten tertentu. Ya, kita tunas jadikan Winu Ameteng. Winu Ameteng tadinya menjadi Winu Ameteng ya. Nah, seperti itu. Winu Ameteng itu apa? Winu artinya bumi ya. Nah, Winu Ameteng itu masih gelap, masih pendruwen itu Sangyang yang bermanifestasi sebagai Dewi Sri, Ibu Pertiwi, Sangyang Aji Epase lungsur Nawang ya. Ki singkat cerita sudah ada badan pengeruak, katakanlah. Tentu badan pengeruak itu rujukan dari Serati atau tukang banten. Tukang banten itu ada dewanya. Siapa dewanya? Tapin. Nah, kemudian kita konsultasi nunas pemuput majang dana jero mangku ataupun Ido Selinggih ya, Ratu Prano, Ido Resi, Ido Pandita Empu, Begawan, Bujango, seperti itu. Itu ahli agama, ahli Weda, ahli pujo. Jadi itulah yang akan menguput baik mangku maupun itu siapa saja, tergantung sebentar.
Jadi dewane napi nih ke siwo sekalo. Kalau itu nabi ya. Kalau dan jelema kurang ya seperti itu. Kalau undagi apa? Undagi itu wiswokarma. Jadi ketiga unsur ini memang terlibat. Ada undagi, ada serati, ada mangku, atau dalam istilah ini identik ini ketika kita membangun rumah adat. Seperti itu. Singkat cerita, Banten sudah membanyah kata-kata berkat arahan atau kepicau saking beliau kata-kata. Tetuanya apa? Hal yang prinsip itu seperti apa? Apa yang harus kita katakan sekarang? Ya kita katakan sesuai dengan bahasa yang semampunya kita. Gak usah pakai bahasa Sangsekerta, pakai bahasa ini. Nawang titian, majang ring, sangyang widiwasa, sane bermanifestasi sebagai Ibu Pertiwi, bermanifestasi sebagai Sangyang Aji Kaso, Sangyang Dewi Sri, sane maragoda sino, sane ada gendang titiang ngelungsur genah puniki, genah winu amat tanguniki. Jage angen titiang pekupon, perumahan, karang tanah, karang rumah, nah, seperti itu. Sementara ledang, ratu sinarang sami, Sangyang Widi, mabico titiang tak duwe puniki. Semanggane titiang rahayu dan mulai amat tahu. Nah sehingga setelah prosesi ngeruah ini disebut winu amerto sekarang. Dari sinilah kita ngemertoan perti sentana. Itu yang kita maksudkan ya. Nah, bagana kasih maragoda sino nih. Yang kita adakan tadi ya, memiliki Sengaragung ya, kita adakan 3 adat sino tadi. Sangyang Aji Kaso, Ibu Pertiwi, Dewi Sri, 3 adat sino. Manifestasi Ida Sangyang Widiwasa. Nawang titiang majang ring. Ibu Pertiwi, Sangyang Aji Kaso dan Dewi Sri mangkin jagi siki ang titiang dados titiang siki jagi lingian titiang ring Sangaragung. Pep prade titiang sampun wus ngewangun titiang jagi ngarianan padmor. Jadi sungsung titiang semanggana nedang lingi ring padmor. Itulah cikal bakal padmor. Oke. Itu salah satunya. Nah kemudian kalaupun kita tidak bisa membuat padmo, tidak apa-apa. Kita cukup membuat lurus lumbung dengan kayu sakti atau punya tatap, tidak masalah. Ya lingihan maragoda sino 1 sekarang. Nanti kalau kita sudah bisa membuat padmo, baru nanti kita buatkan padmo dan lingihan di padmo, lapas dan lingihan di sana seperti itu. Kemudian kita cukup tambahkan penunggu karang lagi 1. Itu minimal. Kalau bisa langsung kita buat kemulan. Kemudian taksu, penglurah, biasa, tembok. Jadi include dah 1 merajang. Itu yang kita maksud. Ini sebenarnya itu adalah proses niskalo yang kita harus lakukan. Jadi secara niskalo sudah jelaskan, secara skalo juga sudah jelaskan. Skalo dalam bentuk teknis, dalam bentuk konsep ya, dan kemudian administrasi sudah jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang teknis, bagaimana caranya kita akan melakukan ya, mengaplikasikan bangunan kita secara teknis di lapangan. Nah tentu sekarang yang bergerak adalah undagi atau arsitek ya sekarang ya, yang konseptor tadi itu akan mengaplikasikan di lapangan. Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar yang sudah kita sepakat, yang sudah dibuat pada waktu mengkonsep. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang untuk lebih jelasnya Titiang akan menjelaskan melalui gambar, melalui gambar dengan bantuan komputer. Nah jadi dengan bantuan gambar tentu teman-teman akan lebih mudah nantinya bisa memahami maksud Titiang. Baik teman-teman, sekarang Titiang akan lanjut ke komputer untuk menjelaskan tentang teknis membangun rumah adat Bali secara keseluruhan. Giring. Baik, semeton. Nah niki sekarang Titiang sudah di depan komputer. Nah jadi kita asumsikan bahwa tanah yang Titiang maksudkan adalah ini, nggih. Anggap saja ini tanah yang kita beli. Sudah melalui proses tadi ya. Proses notari sudah berada di zona kuning, izin
sudah terbit. Nah, seperti itu ya. Terbitnya izin ya, salah satu syaratnya adalah sondir tadi, sondir, boring bore, test well lah, seperti itu. Dan tentunya gambar. Oke. Nah, jadi anggap saja Titiang sudah selesai menggambar, jadi tanah yang dimaksudkan adalah ini. Nah, sekarang kita akan ukur tanahnya, berapa tanah. Kita asumsikan saja nih, kita asumsikan. Jadi anggap saja lebar tanah itu adalah 21 meter, 79. Nah, sementara untuk panjang, panjang dari depan ke belakang niki adalah 37,15. Nah, seperti itu. Jadi asumsikan bahwa tanah yang kita beli ini di barat jalan. Nah, karena di barat jalan, tentu kita akan membangun itu, rumah kita itu akan menghadap ke timur. Coba akan Titiang jumlahkan sekarang ya, berapa luas tanah? Tadi kan minimal 4 aro ya. Nah, jadi 21,79 ya dikali 37 meter, 15. Ini tanahnya 8 aro, 09 ya. Anggap saja 8 aro pas. Ya lumayan, ini sangat luas sekali ya. Jadi kita akan leluasa membangun di sini. Disinilah kita akan membangun rumah adat Bali Semeton ya. Jadi tentu rujukannya adalah gambar, kalau Titiang mengkonsep ya, karena ini adalah prosesnya, konsepnya itu adalah perpaduan Asto Kosalo Kosali, logika dan juga estetika ya. Jadi tentu batas pekarangan ini, batas tanah ini kita habiskan, tidak akan kita sisakan. Nah, seperti ini Jadi kita tembok semua. Ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Bagian barat ya, karena rumah ini menghadap ke timur ya, bagian barat di belakang ini kita tembok full ya, tidak tanpa sisa. Di bagian utara kita tembok ya, habiskan pekarangannya, kemudian ini kita tembok. Nah, seperti itu ya. Ini masih kita sebut saja tanah lain ya, tanah milik yang lain, sawah katakanlah ya, kanan kiri ini. Nah, kemudian dari depan jadi kita tidak akan menghabiskan tanah ini ke depan seperti ke samping ya. Jadi kita sisakan ini untuk telajaan. Seberapa kita sisakan? Jadi kita sisakan sesuai dengan Asto Kosalo Kosali itu, yaitu 7 tampak ya. Ini coba kita hitung. 75 cm, 175 cm niki jelas nggak angkanya 175 cm. Rujuknya itu adalah pitung tampak. Pitung tampak itu dari satu tampak itu dari ujung jempol kaki sampai ke tumit itu 25 cm ya. Itu disebut tampak. 25 kali 7 itu 175 seperti ini. 7. Apa itu 7? Nah, hitungan dari Astawaro ya. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo ya. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo, di Kalo jatuhnya ya, 7 di Kalo. Kenapa di Kalo? Karena ini memang peruntukan Kalo, di luar dari tembok ini. Kalo ini kita sebut wilayah Propan ya, wilayah Propan. Disinilah kalonya nanti di luar ini, agar tidak mengganggu ke rumah kita. Di sini kita akan buatkan pelinggih nanti, pelinggih lembu ya. Nah, seperti itu Semeton, tidak usah dihabiskan tempatnya niki. Kita mundurkan dari trotoar. Nah, ini anggap saja got, ini memang betul got ya. Nah, ini jalan raya, ini ada got, kemudian got ini di trotoar ya. Kemudian dari pinggir got ini kita mundurkan untuk membuat tembok penyangkar 175 wilayah Kalo. Kalau zaman dulu di desa itu sampai sekarang bahkan ya yang masih utuh itu, coba aja itu pasti kisaran 175 itu wilayah Kalo ya, wilayah Propan kita sebut. Oke, seperti itu Semeton. Nah, jadi tanah yang existing katakanlah ya, kontur tanahnya seperti ini kita biarkan saja dulu seperti ini, nggak usah diuruk nggak usah diuruk. Jadi kita akan konsep sekarang rumah di sini. Apa yang kita bangun? Nah, sesuai dengan gambar yang telah disiapkan. Jadi di sini ada merajat.
Kemudian ada balai dajo, ada balai delon, ada balai dangin, ada dapur, ada rumah utama. Oke, pertama-tama untuk mengkonsep bangunan itu ya, kita akan membagi. Nah, setelah ini digaris setelah ini digaris ya 175 ini kita akan bagi sekarang. Kita cari A setengahnya. Mana setengah? Nah, ini A setengah. Ini reka-reka bagi. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bagi 4 dulu karang kita. Estimasi ya, perkiraan boleh. Perkiraan boleh, Jadi estimasi oke, sudah dibagi 4. Jadi ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, di masing-masing bagian ini disebut rakso, ya, disebut rakso. Oke, ini kan kajok angin. Ini utara, Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur, menghadap ke timur ya. Ini kajok angin. Ini wilayah Sri Rakso namanya. Wilayah Sri Rakso. Jadi di wilayah Sri Rakso ini, kisaran di Sri Rakso ini kita membangun merajan atau sangkah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menentukan tempatnya ini dulu. Disinilah tempatnya. Mengenai luasan, berapa luas merajan yang ideal itu tergantung dari isi pelinggih ya, dari isi pelinggih. Nanti akan Titiang jelaskan ya. Titiang tidak akan menjelaskan secara spesifik. Jadi Titiang menjelaskan secara prinsip saja ya. Ini disebut oleh wilayah Sri Rakso. Ini disebut wilayah Aji Rakso. Jadi kita bebas membangun di sini. Ini disebut wilayah Rudro Rakso. Ya, di sini disebut wilayah Kalo Rakso. Nah, seperti itu. Jadi wilayah Kalo Rakso ini tentu pelinggihnya Tugu Karang di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi selain di wilayah Sri Rakso ini kita bebas membangun sekarang. Bebas membangun sesuai dengan peruntukan, tentu dengan perhitungan undagi ya, dengan perhitungan Astoka Solo Kesali. Nah, seperti itu konsep yang pertama. Oke. Nah, jadi kita akan pasang pondasi di sini. Kita sebut saja denah, kita buat denah sekarang. Silakan pasang pondasi terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nah, ini wilayah Merajan. Nah, ini wilayah Merajan. Mengenai luas ini yang tidak akan menjelaskan berapa luas Merajan itu, tidak akan yang jelaskan di sini. Ya, itu urusan teknis masalah Merajan spesifik nanti ya. Kemudian di sini ada graso karena ini kebutuhan ya. Zaman sekarang kita kan butuh akses yang besar. Ini pintu masuk kita tentukan dulu ya, kita tentukan pintu masuk. Oke, pintu masuk apakah kita akan bahas di pintu masuk terlebih dahulu Setelah pintu masuk ini bisa kita temukan, baru kita akan memproses, menempatkan posisi-posisi bangun ini agar tidak saling bersinggungan seperti itu. Oke. Apakah ini sudah melalui proses penghitungan Astoka Solo Kesali? Sudah. Nah, ini yang sebut juklak Juklak, petunjuk pelaksanaan. Nah, seperti ini. Petunjuk pelaksanaan. Jadi ada rumusnya untuk menentukan pintu masuk pekarangan rumah. Itu ada rumusnya Nah, Titiang akan naikkan dulu biar lebih jelas. Nah, ini udah ya. Khusus untuk yang rumah menghadap ke timur, ini juklaknya, petunjuk pelaksanaan. Kita bagi semelan sekarang. Berapa lebarnya? 21 meter, 79 dibagi semelan, ya, dibagi semelan. Itu mendapat bagian masing-masing adalah 2 meter 45 cm. Ya, 2 meter 45 cm, 2 meter 45 cm, 2 meter 45 cm ya, sama. Oke. Bagi semelan. Nah, di masing-masing pembagian ini dipercaya sesuai dengan Astoka Solo Kesali memiliki aura dan vibrasi yang berbeda-beda yang nantinya akan berpengaruh kepada seluruh isi rumah ini. Aura katakanlah, vibrasi, energi katakanlah ya. Ini dipercaya ya. Juklak ini yang menentukan Jadi Titiang jelaskan. Ngukurnya dari mana? Nah, kita berdiri sekarang di pekarangan kita menghadap ke jalan. Oke, mengukurnya dari kiri. Kirinya di mana? Ada jalan ya. Kita di sini berdiri Nah, di sini kemudian menghadap ke jalan. Tangan kiri kita di mana?
berarti dah jalan kan. Nah, dari Kajo lah kita ngitung, dari kiwo ke tengah hitungannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah. Oke, sudah bagi 9, hitung dari Kajo, dari kiwo ke tengah. Nah, kalau untuk yang nomor 1, seperti apa vibrasinya? Jadi di sini medue sentano, ya boleh ya. Kalau yang nomor 2 sering mewah, ini tidak dianjurkan. Ini nomor 2 nggih. Nah, sering mewah atau sering susah ya. Kalau yang nomor 3 ini kaon tidak becik ya, kaon kalah gitu artinya ya. Kalau nomor 4 wikan, nah ini bagus juga. Bagus. Tempatnya nomor 4 ini boleh dan bagus. Wikan, pintar, pandai seperti itu. Tapi memungkinkan nggak di sini? Nah, tidak memungkinkan. Logika tidak masuk. Walaupun secara sastra masuk, tapi secara logika tidak masuk, ya tentu tidak akan kita pilih. Oke. Kemudian nomor 5, apa nomor 5 artinya? Kepaten, meninggal. Nah, seperti ini tidak. Ini tidak dianjurkan ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 rahayu atau selamat. Ya, boleh. Nomor 7 sugih. Nomor 8 kecedo. Kecedo itu celaka. Ya, nomor 9 suka atau senang. Jadi warna yang selain dari warna merah ini boleh ya. Jadi kita pilih nomor 7 dan 6. Sonanya ya, yang penting ini masuk. Oke, walaupun di sini ada merah tidak masalah, yang penting ini sudah mendominasi. Itu yang kita maksudkan. Disinilah kita menentukan pintu masuk ya. Di sini kita menentukan pintu masuknya di sini, bukan di nomor 4. Kalau nomor 4, jadi secara logika tidak memenuhi syarat. Kita kan bawa mobil, nah, butuh yang luas. Jadi karena ada merajan di sini tidak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, kalau di nomor 6 misalnya 100% nomor 6. Jadi secara estetika tidak terpenuhi. Kita ambil saja di tengah-tengahnya ini. Dan logikanya karena di sini ada graso, ya tentu akan susah untuk manuvernya, susah. Nah, sehingga kita pilih di nomor 7. Walaupun sedikit ada kena merah, no problem. Oke, nah, seperti itu cara penentuannya. Nah, jadi kita tidak bisa serta-merta hanya mengenalkan teori ini saja, sastra ini saja. Tapi kita tetap gabungkan dengan logika dan juga estetika. Seperti itu semeton caranya menentukan pintu masuk pekarangan. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita memiliki pintu gerbang seperti ini lebar, perlukah kita membuat angkul-angkul yang khusus untuk kita? Tidak perlu semeton, tidak perlu, karena fungsinya sama. Angkul-angkul gerbang pintu masuk itu baik besar maupun kecil lubangnya itu tidak masalah. Yang membedakan itu adalah kebutuhan ya. Kalau zaman dulu orang membuat angkul-angkul, ya hampir tidak ada orang membuat pintu gerbang. Kenapa? Karena peruntukannya, kebutuhannya itu tidak ada yang besar, tidak ada mobil zaman dulu. Yang ada apa ya? Kita memasukkan barang itu seperti apa? Paling lemari, tempe ngiu, nah seperti itu, pane paso, bokoran, nah, dulang. Nah, jadi tidak ada yang besar-besar. Belum ada mobil ya. Sekarang karena sudah kebutuhan namanya yang ada mobil ya, jadi tidak masalah membuat yang besar. Karena fungsinya sama. Di angkul-angkul ini juga nanti akan kita isi lubang untuk membanten ya. Yang melingkih di sini nanti adalah mahokalo dan adikalo, sama. Cuman yang membedakan itu adalah besar lubang saja. Tidak usah lagi membuat angkul-angkul khusus kalau kita sudah punya gerbang. Seperti itu semeton. Kalaupun kita ingin membuat angkul-angkul khusus, jadi itu kita sebut saja aksesoris pemanis, ya. Hanya sebatas estetika. Seperti itu semeton. Oke, di pintu masuk sudah. Sekarang kita akan menentukan merajan. Oke, kita akan close dulu pintu masuknya, ya. Nah, kita membuat denah sekarang ini. Membuat denah. Nah, mengenai kontur tanah, ini kan kalau kita lihat sawah ini atau tanah yang kita beli ini ya, di bawah ini, di bawah jalan. Jadi kita tidak usah ngurung dulu, kita buat aja sket dulu di sini. Kemudian kita pasangin pondasi. Setelah pondasinya terpasang sesuai dengan gambar ya, baru kita urung. Pasang dulu pondasinya, mau pasang cakaraya, mau pasang pondasi, boplang dan lain sebagainya. Misalnya pelinggih, kita buat aja pondasi terlebih dulu. Setelah pondasi terpasang, baru kita ngurung. Nah, seperti ini. Ngurung, berapa kita ngurung? Nah, kan begitu pertanyaannya sekarang. Oke, anggap saja tanah kita ini di bawah trotoar ya.
di bawah trotoar itu berapa ini nggih? 85 cm nggih, 85 cm harus kita nguruk, minimal itu 85 cm harus kita nguruk. Jadi untuk menentukan ketinggian rajaan, oke, singkat cerita kita akan nguruk. Seberapa kita nguruknya? Urugan nggih niki. Nah, kita nguruk segini. Nah, jadi ketinggian halaman kita itu, ini disebut kita halaman ya. Oke, tidak akan close. Nah, ini asli existing tadi. Kita pasang batu, pasang pondasi, pasang, pokoknya semuanya harus kita pasang. Setinggi berapa? 105. Nah ini kita uruk. Jadi lebih tinggi dari trotoar. Berapa lebih tingginya? Nah, oke, rujukannya adalah jalan ini. Seandainya belum ada trotoar, seandainya, oke, tidak akan close trotoarnya. Ya akan pindahkan trotoarnya nih, belum ada trotoar, anggaplah seperti ini ya. Yang jauh kan sekarang trotoarnya. Nah, seperti ini. Jadi tetap kita akan memperhitungkan trotoar. Karena trotoar itu adalah standar nasional. Nah, seperti di standar nasional. Berapa tingginya? Trotoar itu standar nasional 20 cm. Nah, di atas trotoar itu kita harus menaikkan halaman rumah kita lagi 20 cm. Artinya 40 cm dari jalan. Seperti itu sebetulnya. Oke, kita akan back sekarang. Kembalikan trotoarnya, kita akan hitung. Nah, ini trotoarnya 20 cm. Oke, akan diangkur. Akan diangkur sekarang trotoarnya. Nah, 20 cm kelihatan 20 cm trotoar. Sementara telajaan kita, nah, telajaan lagi berapa ini? Lagi 20 cm. Nah, niki angka 20. Berarti 20 tambah 20 40 cm lah halaman kita. Kita harus nguruk. Ya, jadi halaman itu jadinya 20 cm. Nah, seperti itu. Kalau mau dipasang paping, kita kurang lagi tebal paping. Kalau batu sikat, kita kurang lagi setebal batu sikat, seperti itu ya. Jadi, pada prinsipnya pertama yang jelaskan untuk menentukan ketinggian halaman rumah kita minimal 40 cm dari jalan. Apakah jalan ini jalan status jalan nasional, jalan kabupaten, jalan desa, jalan subak, gang, apapun itu. Jadi kita wajib membuat ketinggian halaman kita itu 40 cm dari jalan. Ada tidak ada trotoar tidak masalah ya. Yang penting lebih tinggi dari sini 40 cm. Kenapa harus lebih tinggi? Karena secara logika agar air yang ada di halaman yang ada di halaman kita itu akan jatuh ke got atau jatuh ke jalan. Jangan sampai kebalik, jangan sampai air jalan itu ke rumah kita. Kalau lebih rendah kan kecenderungannya seperti itu. Apalagi air yang di got ini ke rumah kita. Jadi kalau secara skala itu disebut letah. Nah, itu juga tidak baik secara skala. Itu maksudnya. Ini ada kata minimal 20 cm dari trotoar, dari jalan itu 40 cm. Kalau terlalu tinggi nanti manuver mobil itu susah juga naiknya. Seperti itu semeton alasannya kenapa harus 20 cm dari trotoar atau 40 cm dari jalan. Oke. Ketinggian halaman sudah. Nah, karena kita merancang sebuah konsep bangunan Bali, ini ada merajan, di sini ada merajan sesuai dengan yang kita konsep tadi. Ini adalah merajan, ini adalah kerasa. Nah, di sini ada surya natah, kemudian di sini ada balai sakaulu, di sini ada balai daja, di sini ada dapur, di sini ada rumah utama, di sini ada toilet eksternal, di sini ada tugu karang. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Titiang akan tampilkan dari mana ya? Oke, dari yang paling ujung saja biar mudah yang menjelaskan Tugu Karang. Apakah Tugu Karang ini sudah benar posisinya? Sudah. Dia itu sudah berposisi kajokau di wilayah Kalorakso, Sri Rakso, Aji Rakso, Rudra Rakso, dan Kalorakso. Benar. Oke. Kita akan tampilkan Tugu Karang sekarang. Nah, niki Tugu Karang Tugu Karang itu menghadap ke selatan. Nah, coba ulang.
Ini selatan, ini utara, ini barat, dan ini timur, menghadap ke selatan. Seperti ini. Postur Tugu Karang itu seperti ini. Oke. Jarak sekarang, jarak dari tembok ini berapa? Oke, kalau kita tampilkan tembok penyengker misalnya, oke, kita sengker saja gak apa-apa, karena kita sudah mengkonsepnya. Tembok karena ini tembok penyengkernya, nah, jadi berapa ke dalamnya dari tembok penyengker? Oke, akan ditiang garis untuk memudahkan ukur, nggih. Iki 75 cm. 75 cm artinya 3 tampak. Karena satu tampak itu 25 cm, 25 kali 3 75. Jadi kalau 3 itu hitungan di Astawaro itu Sri Indro Guru, jatuh di guru. Saking kajo cari 75 cm. Terus kemudian saking kauh berapa? Ini juga sama 75 cm. Oke, Ditiang akan ukur. Ini angka 75, sama-sama guru, Sri Indro Guru. Seperti itu, semeton. Nah, ini Tugu Karang di sini posisinya, Nah, mungkin pertanyaannya, apakah Tugu Karang ini harus disengkar atau tidak? Tidak harus disengkar. Kenapa tidak? Karena memang ini bagian pelinggih, ini bagian dari karang. Tugu Karang yang melinggih di sini adalah Kalorakso, Sang Kalorakso. Nah, seperti itu ya, bukan bagian dari pelinggih Sang Hyang Widi. Kita tidak pernah membakti di sini. Kita tidak pernah sembahyang. Kita hanya ngatur sesajen di sini. Ngaturin sesajen. Siapa yang kita aturkan, siapa yang kita berikan sesajen, misalnya senggahan, misalnya tipak, apapun itu ya, Sang Kalorakso. Kita tidak usah nyengkar ini karena ini bukan karang suci. Ya, ini adalah bagian dari pelinggih karang, Tugu Karang namanya. Ya, di sini kita ngaturan segahan misalnya atau tipat atau harapan ya. Sang Kalorakso, ini saya ngatur sesajen, tipat katakanlah ya. Mohon jangan ganggu kami. Nah, kami ingin hidup nyaman, silakan santap yang kami aturkan. Nah, seperti itu saja, seperti itu saja. Jadi kalau ini memang ada di sini, kalau ini memang ada di rumah kita, agar beliau tidak mengganggu, tentu kita harus memfokuskan dia ke sesajen, ke makanan katakanlah ya. Jadi kalau dia sudah mendapat makanan, tentu dia tidak akan ngerobedo. Itu konsepnya. Kalau kita mengalau ini tidak bisa. Kenapa? Karena memang habitatnya di sini dia. Jadi satu-satunya cara untuk memproteksi yaitu kita memberikan sesajen. Seperti itu semeton. Oke, sekarang sebut saja kita akan melanjutkan ini untuk membuat rumah utama. Nah, rumah utama ini anggap saja rumah utama. Titiang tidak akan menjelaskan rumah utama ini secara spesifik ya. Di sini kita membangun rumah utama. Pertanyaannya sekarang, ketika kita membangun rumah adat Bali secara keseluruhan, bolehkah kita membangun rumah lantai 2? Tidakkah dikatakan ungkul-ungkul? Tidak. Walaupun ada pelinggih di sini, walaupun di sini ada dapur, bangunan yang disucikan ya, walaupun di sini ada merajang, tidak masalah. Membuat rumah lantai 2 ini adalah kebutuhan dan sudah sesuai dengan estetika dan juga etika, logika juga. Jadi tidak kategori ungkul-ungkul. Kenapa tidak ungkul-ungkul? Karena kita harus mengetahui dulu definisi daripada ungkul-ungkul. Apa itu ungkul-ungkul atau ngungkulin? Ngungkulan atau ungkul-ungkul itu suatu benda yang berdiri di satu media, ya di satu media dengan ketinggian yang berbeda, dan benda yang lebih tinggi itu dianggap membahayakan keselamatan dan mengganggu etika. Nah, seperti itu ya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini membahayakan? Tidak ada yang dibahayakan karena konstruksinya sudah benar. Karena ini sudah arsitek yang mendesain, karena sudah dirancang oleh insinyur sipil ya mengenai kekokohan ini. Salah satunya dengan proses sondir tadi, seperti itu. Tidak membahayakan, tidak dikatakan ungkul-ungkul walaupun lebih tinggi. Nah, di samping itu secara estetika gimana? Ya secara estetika cantik.
Secara etika bagaimana? Ya, secara etika ya tidak ada melanggar etika. Karena apa? Karena sudah apa ya? Untuk radius itu sudah ada radius, sudah ada space, tidak melekat. Nah, seperti itu yang kita maksudkan, ya. Walaupun ada bangunan yang disucikan di sini dapur, tidak masalah. Ini sudah biasa, ya. Seperti itu, teman-teman. Tidak masalah membuat rumah lantai 2, walaupun di rumah adat Bali. Oke, sekarang kita lengkapi dengan toilet eksternal. Nah, niki, wajibkah toilet eksternal? Wajib. Kita wajib mempunyai toilet eksternal. Padahal di bangunan ini, rumah lantai 2 ini, di rumah utamanya sudah ada toilet ya di kamar, ya. Di sini wajib kita membuat toilet eksternal. Kenapa? Karena kita bukan tidak mungkin untuk mendatangkan keluarga, tamu. Jadi kalau tamu misalnya tidak mungkin masuk pinjam toilet, tidak mungkin. Jadi inilah peruntukannya. Kalau misalnya kita lah gaya, katakanlah berdua karyo atau keluarga yang bertamu, yang datang, yang kundangan gitu misalnya. Jadi ini peruntukannya toilet eksternal untuk umum. Nah, seperti itu, sebetulnya posisinya sekarang ini sudah di wilayah Rudraraksa, sudah di Teben, ya, benar. Nah, seperti itu, sebetulnya. Jangan lupa juga di sini kita menyisipkan tempat cuci ibu-ibu. Nah, mengkap tempat cucinya ibu-ibu, ini di samping toiletnya ada tempat cuci dan juga tempat jemur pakaian. Ini harus memang kita sediakan. Karena kalau tidak kita sediakan tempat cuci ini, nanti ibu-ibu akan menjemur pakaian di sini, di halaman. Banyak kejadian yang seperti itu. Kenapa ibu-ibu menjemur pakaian di halaman? Jadi secara estetika itu tidak katakanlah tidak masuk lah, ya, melanggar estetika. Apalagi secara etika, ya. Nah, jadi agar itu tidak terjadi, maka kita harus membuatkan ruang untuk ibu-ibu beraktivitas di sini, menjemur, mencuci, seperti itu khusus, ya. Itu caranya. Kemudian kita akan tampilkan sekarang dapurnya. Dapur. Di mana dapur? Niki dapur. Dapur. Nah, niki dekat sekali dapurnya dengan rumah lantai 2, Jadi konsep dapurnya niki welcome. Di sini kita masak. Nah, di sini ada kompor, di sini ada kulkas, di sini ada tempat cuci piring, kitchen set, di sini ada kita lengkapi dengan exhaust, di sini ada meja makan. Nah, seperti ini, ya. Ini eksternal, kalau ada tamu, ada keluarga, bisa kita makan di sini. Nah, seperti itu yang kita masukkan. Ini konsepnya welcome, teman-teman. Nah, ini dapur. Kemudian sekarang balai Sekaulu di sebelah dangin dapur. Ini balai Sekaulu, balai Bali. Ada yang menyebut ini balai Lod, ada yang menyebut ini balai dangin, ya. Yang jelas ini adalah balai Bali. Ya, balai Bali. Balai untuk memprosesi kita ketika kita melakukan yadnya seperti saya jelaskan di awal. Apakah itu manusia yadnya? Contohnya apa? Kalau manusia yadnya itu mau 3 bulan, mau oton, mau tatah, mesangeh atau mau panes, atau acara pernikahan di sini bisa. Seperti itu, semeton. Ya, tidak masalah. Apakah ini balai dangin kategorinya, balai tidak. Yang penting ini adalah balai manusianya. Nah, seperti itu, ya. Kalau pas di posisi agak timur, ya balai dangin namanya. Kalau pas di posisinya agak delod, ya balai delod namanya, tidak masalah. Itu tergantung tempat, Nah, kemudian ini disebut balai gedong, balai Dajo atau Meten Bandung. Niki balai gedong Meten Bandung. Yang akan, nah niki sudah tampil, Nah, niki balai gedong atau Meten Bandung atau balai Dajo. Kenapa ini balai Dajo? Karena posisinya dajan-dajana. Disebut balai Dajo. Nah, seperti ini. Jadi di sini siapa yang tidur? Di sini yang tidur adalah penglingsir kita, tetua kita yang kita tuakan, ya. Ini sini tidur, kita lengkap dengan toilet. Nah, seperti ini. Ada toiletnya di belakang. Nah, mungkin pertanyaannya, nah ini toiletnya sudah ada toilet semi eksternal katakanlah. Ini ada kaca dari atas untuk sunroof katakanlah, agar ada pencahayaan. Nah, ini sudah biasa di Griau pun yang membuat
Balai Dajo seperti ini di Griya Ida Ratu Prano ya. Jadi bolehkah ada toilet di Balai Dajo? Boleh, siapa yang melarang ya? Toilet itu kan apa ya? Toilet itu kan kebutuhan ya. Jadi nak lingsir misalnya kalau pas mau peciring katakanlah, atau mekoratan ke belakang katakanlah. Jadi jauh nak lingsir, sudah jauh kan kasihan ya. Main di sini saja. Kita buatkan. Apakah ini melanggar? Tidak ada yang melanggar, apapun tidak ada yang dilanggar. Kecuali kita memang mainnya kurang jauh. Nah, seperti itu. Tidak ada yang melanggar, tidak ada yang melarang, seperti itu. Sah-sah saja. Di Griya pun saya membuat di salah satu Griya ya. Nah, yang membuat rumah Balai Dajo seperti ini. Pindah nak lingsir lagi nggih. Kalau zaman dulu sebelum ada toilet ya, sebelum ada WC katakanlah. Di sini kan tempatnya nak lingsir di Griya. Nah, kemudian di Griya itu ketika Ida istri, nah Ida istri ya, Ida istri itu lagi datang bulan katakanlah, agar tidak sekamar dengan Ida lingsir, Ida Ratu Prano nak lingsir, sehingga Ida istri mau kolam atau sirap atau tidur di sini di amben, dibuatkan amben terpisah dengan kamar utama. Terus apa bedanya dengan toilet? Kan begitu. Kan beda peruntukan saja nggih. Nah, karena zaman dulu tuh belum mengenal istilahnya toilet. Ngampiklah di sini beliau Ida istri di sini mau kolam agar tidak menyatu dengan Ida Ratu Prano. Konsep ini sudah sejak lama ada, cuman istilah toilet itu baru, nah seperti itu. Tidak masalah pada prinsipnya, sebenarnya tidak ada yang dilanggar dan tidak ada yang melarang. Secara etika sudah benar nih, secara kebutuhan juga memang kebutuhannya seperti ini. Nah kemudian di sini ada perbedaan level. Di sini tinggi, nah, kamarnya tinggi, di sini rendah, jauh di bawah ya. Di sini kisaran 40 cm tingginya, tinggi toiletnya ya 40 cm, sementara di sini kisaran dia di angka sekitar 105, jauh sekali nggih. Sudah level yang menentukan. Seperti itu semeton. Oke, sekarang biasa di natah itu ada pelinggih Surya Natah. Kalau di rumah Titiang disebut Surya Natah ini di Tabanan. Ada yang menyebut Siworeko. Apapun ada yang menyebut ya banyak. Seperti semeton kita di Singaraja, entah apa sebutnya ini, apakah bentuknya seperti padmo, apakah bentuknya seperti gedong seperti ini, di Denpasar, di Bandung, di Tabanan, tidak ada yang sama ya. Jangan itu dipermasalahkan, karena masalah keagama ini adalah masalah keyakinan, bukan masalah kesamaan, keseragaman ya. Nah, seperti itu, yang penting kita semua rahayu. Jangan pernah kita saling mengkritik ini salah ini benar. Soal agama itu, soal keyakinan itu bukan soal salah dan benar, tapi di sini mengusung konsep desa kala patro. Desa itu tempat, kala itu waktu, patro itu keadaan. Itu yang harus dipegang, prinsipnya seperti itu. Ya, apapun namanya, seperti apapun bentuknya, itu tergantung desa kala patro. Kita tidak bisa dan bahkan tidak boleh mengomentari atau menyalahkan. Harus sama dengan kita, tidak ya. Seperti itu semeton. Oke. Surya Natah salah. Nah, ini Surya Natah apakah harus disengkar? Tidak, karena ini memang inilah keunikannya nggih. Nah, tidak usah disengkar. Kenapa? Karena memang bagian dari natah, bagian dari mata, agar keseharian kita kalau Titiang ya di rumah Titiang, di Tabanan pada umumnya dan khususnya di rumah Titiang, Surya Natah itu seperti ini. Jadi linggih Ida Betara Surya, Satmaka ya Ida Betara Surya belinggih di sini agar kita sekeluarga selalu mendapat sinar suci beliau, seperti matahari menyinari dunia. Nah seperti itu, hanya memberi tak harap kembali, agar kita terang benderang, agar kita bisa menetap hari sekarang, hari esok secara lebih terang, secara lebih universal. Nah seperti itu yang dimaksudkan. Sehingga yang melinggih di sini adalah Ida Betara Surya, disebut Surya Natah. Oke, seperti itu semeton. Oke, sekarang lanjut ke Jokangi niki Merajan. Nah, niki Merajan ya. Merajan seperti yang kita jelaskan tadi ya. Di sini Merajan ini menghadap ke
selatan. Haruskah menghadap ke selatan? Tidak. Boleh kita hadapkan ke utara, ke barat, boleh ke selatan. Jadi tidak masalah menghadap ini tidak masalah. Sesuaikan saja dengan media yang ada, dengan keyakinan kita, dengan desa kalau patro ya, tidak masalah. Nah, kemudian untuk jumlah peligih khusus untuk keluarga kecil, minimal keluarga kecil ya. Di sini ada Padmo, ada Kemulan, ada Taksu, ada Piasan. Mengenai ukuran silakan diatur masing-masing. Itu yang kita sampaikan secara umum. Oke, sekarang kita akan tampilkan untuk Garaso karena ini adalah kebutuhan ya. Nah, di sini kebutuhan mobil. Karena kita punya mobil katakanlah zaman sekarang ya. Jadi akses keluar masuk ini menuper mobil itu enak dari sini ya. Enak. Kalau yang tampilkan anggul-anggulnya. Nah, ini anggul-anggul. Mana anggul-anggul tadi? Anggul-anggul niki. Oke. Nah, ini anggul-anggulnya. Jadi menuper mobil itu enak di sini ya. Masuk, kemudian parkir di sini. Motor juga sampai di sini. Kemudian kita tutup, seperti ini jadinya, Nah, jadi tidak ada satu bangunan ini tidak ada yang bersinggungan, tidak ada saling membelakangi. Dan sesuai dengan kebutuhan kita, inang katakanlah, uning inang, Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian mengenai jarak, Tiang tidak akan menjelaskan secara spesifik berapa jarak Balai Dajau ini dari Merajan, berapa jarak Merajan ini ke Garaso, berapa jarak Balai Dajau ini dengan Balai Delon. Tiang tidak akan menjelaskan itu. Yang pada prinsipnya Tiang sudah menghitung niki dengan konsep ukuran dari angau kita sesuai dengan Asto Kosalo Kosali dengan konsep perhitungan Asto Waro Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo lagi satu ya. Oke, kalau ini adalah sekarang testimoni sekarang. Oke, kita cek dan recheck nih. Ini kan anggul-anggul nih. Ini kan pinggir got. Kita telajaan katakanlah. Kita tarik sekarang. Bagaimana caranya kita mengukur sekarang? Kita tarik garis, ini garis lurus ya. Garis lurus, kemudian kita tarik ke sini. Oke, sekarang kita akan ukur dari telajaan berapa telajaan kita. Berapa telajaan? Apakah konsisten ukurannya dengan yang tadi? Konsisten. 175 artinya 7 tampak. Perhitungan Astawaro Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo. Jatuh di Kalo. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo. 7 Kalo. Kenapa kita membuat kerajaan jatuh di Kalo? Karena di sini wilayahnya Kalo. Ngajo ngelod di Kalo ngajo ngelod Kalo di. Seperti itu, jangan kita serakah semua dijadikan rumah, jadi sisakan untuk telajaan. Satu, keuntungannya apa? Secara estetika rumah kita menjadi seni. Ini bisa ditanami landscape, tanaman di sini, pelau-pelauan, pohon-pohonan. Di rumah kita tuh sejuk. Seperti itu. Yang kedua, tentu kebutuhan suplai oksigen. Ya, untuk menyuplai oksigen karena ada tumbuh-tumbuhan di sini bagus ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk menyerap O2, karbon dioksida. Biar gak gerah rumah kita ya. Jadi di sini kita bisa menanam pohon keras misalnya ya. Apakah itu cemara, apakah itu kamboja. Nah, seperti itu bisa. Tanaman bunga, tidak masalah. Jadi cantik rumah kita. Itu keuntungannya. Yang kemudian pandangannya seni. Nah, kalau secara niskalo ini peruntukannya adalah kalau sehingga di sini kita membuat yang namanya pelingih lebuh. Nah, ini posisi pelingih lebuh itu selalu berposisi di teben. Nah, ini kan kajau. Kajau ini adalah cloud. Berarti ini luarnya, ini tebennya. Kita posisikan di teben, menghadap ke jalan. Bukan menghadap ke sini ya. Menghadap ke jalan. Oke. Hadapkan ke jalan. Semua angkul-angkul menghadap ke jalan juga ya. Nah, seperti itu. Jadi secara estetika terpenuhi, secara etika terpenuhi. Kalau menghadap ke sini membelakangi kesannya,
Oke, ada yang menghadap ke angkul-angkul ke pemesuhan rumah ini, tidak masalah, silakan hadapkan saja. Tapi menurut Titiang adalah menghadap ke jalan, menghadap ke jalan. Karena kenapa? Karena jalan ini simbol Ruo Binedo. Sumber dari segala sumber itu jatuh di sini. Jeli melah itu dan sumbernya di sini, karena jalan itu, jalan atau margi agung itu adalah simbolnya Ruo Binedo. Hitam, putih, jeli melah, jelek luwung, kajau kelon, kangin kau, menek tuun. Ini simbol berlawanan nih. Seperti itu ya, simbol Ruo Binedo. Suntako suci, itu lawannya. Apakah ini kategori jalan ini? Apakah ini adalah Suntako? Bisa ya, bisa tidak. Yen pas nak mati ngelewat diki, atau ambulan, atau nak mau kutang, nak ke setro, ya ini bisa dilewati jalan ini. Ya, jadi tidak suci kapasitasnya. Misalnya ida betara lungo gitu, misalnya lungo ke Beji, lungo ke Pasir, atau sesuonan dari mana kita misalnya lewat di jalan ini, toh juga lewat di jalan ini, inilah kita sebutkan dengan apakah ini Suntako? Tidak Suntako, juga tidak suci. Jadi disebut Ruo Binedo. Sehingga Linggih Lebuh ini menghadap ke jalan, simbol Ruo Binedo, karena sumber dari sumber itu datang dari sini, seperti itu semeton. Jadi ini adalah pelajaan, ini adalah ranahnya Kalo. Jadi siapa yang melinggih di sini? Sang Kito Kalo Rajo, ya. Di sini Sang Kito Kalo Rajo. Sang Kito Kalo Rajo. Di sini kita ngaturan rarapan di sini atau senggahan. Kita tidak akan sembahyang nyaku pentangan membakti di sini, tidak, karena ini adalah apa ya, stananya, linggihnya, tempatnya Kalo, Sang Kito Kalo Rajo. Sang Kito Kalo Rajo ini saya ngasih tipat, atau saya ngasih permen, saya ngasih segahan. Silakan santap yang saya beri ini. Mohon jangan ganggu kami. Kami pingin hidup tenang, nyaman, sejahtera, tentrem, seperti itu. Nah, karena sudah mendapatkan apa istilahnya lelaban di sini, segahan katakanlah, atau rarapan. Jadi beliau itu tidak akan mengganggu kita. Seperti itu. Beliau tidak akan masuk ke rumah kita. Karena apa? Karena dia kalau itu akan terfokus di sini. Kita beri makan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita aman, nyaman, tentram di sini, tidak terganggu. Karena sifat kalau itu sifatnya adalah mengecoh, mengintimidasi, ya. Nah, misalnya kalau kita pas datang dari kantor, dari kerja, dari proyek kita misalnya. Ya, jadi kita masuk di rumah ini biasanya cepat marah, cepat emosi. Ya, itu artinya orang tua kita bilang itu adalah kita kalon namanya, ya. Kita kalon. Nah, agar itu tidak terjadi sehingga dibuatkanlah di sini Linggih Lebuh. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Jadi kalau itu sifatnya tidak pernah menyakiti. Kalau itu tidak ada menyakiti. Kalau itu bersifat mengecoh, mengintimidasi, ya. Dari yang marah, dari yang tidak marah menjadi marah, cepat emosi, seperti itu. Nah, ketika kita emosi apapun bisa terjadi, kan seperti itu. Sumbernya itu adalah pikiran kita, jiwa kita. Semua berangkat dari pikiran kita. Untuk agar pikiran kita itu tidak terintimidasi, tidak cepat marah atau kalon, maka dibuatlah Linggih Lebuh. Itu filosofisnya, nggih, semeton, nggih. Nah, kemudian di sini sesuai dengan penjelasan yang di awal, kalau kita mempunyai pintu gerbang seperti ini, jadi kita alasannya kan memang peruntukan keluar masuk mobil, akses mobil, sehingga kita membuat lebar. Kita mempunyai alasan di sini, ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai pintu gerbang seperti ini, perlukah kita membuat angkul-angkul? Tidak perlu. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena pintu gerbang ini sudah kita lengkapi dengan dasar, sudah ada lubangnya di sini. Nah, untuk membantunya di sini siapa yang melinggih di sini? Yang berstanan di sini mau kalau di sini. Di sini adik kalau, Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ada aling-aling, itu doro kalau. Di sini sang kalau, di depannya soneo kalau nama segah, ya. Nah, seperti itu. Semua sudah. Jadi angkul-angkul dan gerbang itu kapasitasnya sama, fungsinya sama. Sama-sama sebagai akses, ya. Yang membedakan adalah lebar pintu masuk saja. Kenapa berbeda?
karena peruntukannya berbeda. Zaman dulu tidak ada yang mengeluar masukkan benda-benda besar sehingga membuatnya kecil ya. Kalau sekarang ada mobil ya, jangan sampai salah ya, kita mempunyai mobil kita nggak bisa masukkan mobil. Nah, jadi itu juga bisa membuat wisyo ya, artinya kaya metemahan wisyo, walaupun kita sugih tapi mengundang orang apa ya istilahnya jengkel juga tidak baik. Maka kita proteksi ya, kita buatlah angkul-angkul atau gerbang seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu semeton. Jadi pada prinsipnya desain di tiang niki sudah melalui proses penghitungan secara astokosali jarak itu sudah berasal dari angka kita. Apa itu? Yaitu astawaro Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo Umo. Jarak-jarak antar bangunan ini sudah melalui proses penghitungan yang benar di luar dari kalo. Nah, seperti itu. Di Guru boleh, di Sri boleh, ya Sri di Indra boleh, asalkan jangan di kalo, karena kalo itu satu-satunya di sini. Nih posisinya seperti itu semeton. Bisa tidak sampaikan mengenai teknis membuat bangunan tahapan ya secara teknisnya dari tanah asli existing tadi. Oke, nah begini jadinya. Awalnya seperti apa? Awalnya kan jauh tanah kita di bawah, nah seperti ini jauh di bawah. Seperti itu semeton, bisa tidak jelaskan tentang teknis membuat rumah adat Bali ya. Yang paling penting sekarang ketika Ratu Widadane semeton semuanya berencana membangun rumah adat Bali secara keseluruhan sesuai dengan yang jelaskan tadi, ataupun membangun per item ataupun membangun rumah modern seperti rumah lantai 1, lantai 2, lantai 3 bahkan, atau membangun pura apapun itu. Jadi Titiang Inyoman Murdana siap membantu memberikan konsultasi, mengkonsep, dan kemudian mendesain, membuat rancangan ya, dan juga mengaplikasikan. Perusahaan Titiang CP Mulia Bali Style ya bergerak dalam kontraktor ya, dia siap membantu mengaplikasikan kebutuhan bangunan semeton seperti itu semeton. Nah, pamekaas panjang ring parawikan, ring sejarah bangunan, dan juga saparawikan ring sejarah agama, tetap Titiang ngelungsur ampuroping banget ketika ada salah penyampaian. Ngelungsur Titiang ampura yang paling penting nedang memicu pindah-pindah atau warah-warah agar Titiang bisa lebih sempurna lagi dalam melaksanakan dan menjalankan suwodarmo Titiang sebagai undagi, sebagai arsitek, sebagai kontraktor yang nantinya akan lebih sempurna dan sangat bermanfaat bagi semeton yang membutuhkan. Nah, khusus pada semeton semua mengenai Titiang Inyoman Murdana jadi di bawah video ini sudah lengkap, ada nama Titiang, alamat rumah Titiang, alamat kantor, nomor telepon, nomor nama akun ya, lengkap ada di bawah video, di bawah deskripsi, silakan diklik ya, lengkap ya. Jangan sungkan-sungkan hubungi Titiang. Titiang welcome 24 jam kecuali tidur, silakan hubungi Titiang dari konsultasi tentang apa saja. Seperti itu semeton, semoga bermanfaat. Sampura atas segala bentuk keterbatasan Titiang, kekurangan Titiang, dan terima kasih atas atensinya. Sinap Titiang dengan Prabhat Santi. Om Santi 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 Om.